Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi untuk hari ini kita mau ngobrolin soal misteri tentang peretasan hack yang terjadi di ekosistem Solana. Mungkin ada beberapa dari kalian yang kena miskonsepsi, dipikir itu adalah blockchain-nya yang kena hack, tapi ternyata ada beberapa pengembangan dari investigasi yang bisa kita lihat bahwa ternyata mungkin ini kejadiannya bukan di level protokolnya si Solana itu sendiri, tapi ada beberapa standar keamanan yang mungkin perlu kita perhatikan. Jadi hari ini kita akan bahas nih, apa sih yang terjadi dengan si Solana, dengan dompet-dompet yang tersedot habis, terkuras habis. Kita akan bahas kupas tuntas semua misteri itu, apa yang harus kalian lakukan juga misalkan kalian bukan korbannya, tapi kalau misalkan kalian korbannya pun, kalian harus ngapain untuk langkah selanjutnya biar aman. Itu nanti akan kita bahas juga, dan ada beberapa sumber keamanan yang kami bisa bagikan dari websitenya RR sendiri untuk kalian bisa mempraktekkan keamanan yang lebih baik lagi. Jadi kalau kalian mau paham misteri Solana terkait hacking yang baru saja terjadi ini seperti apa, kalian harus tonton ini sampai akhir. Oke, let's go. Baik guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi yang pertama mari kita lihat ya, dari sini kita lihat singkatnya aja di websitenya RR. Kalau kalian mau lihat ini di bagian education, itu ada yang judulnya, ada tanda kurungnya, harus baca karena ini soal standar keamanan yang terpenting. Jadi kita bilang di sini, dompet Solana sedang ditargetkan eksploitasi. Kemarin ada banyak dana di Solana yang disedot habis tanpa sepengetahuan atau izin pengguna. Lebih dari 8.000 pengguna terdampak sejauh ini. Masih banyak yang belum kurang jelas, tapi akar penyebabnya pun belum diketahui. Cuman ada beberapa nih investigasi yang nanti kita lihat. Mari kita menyelami kejadian ini, apa yang harus dilakukan dan langkah selanjutnya. Jadi apa sih yang terjadi? Kemarin ekosistem Solana itu jadi korban eksploitasi kripto lagi sayangnya. Pengguna dompet panas yang terhubung ke internet, jadi contohnya kayak Phantom, Solid, Soulflare, dan lain-lain, itu pada kena kehilangan dana, jadi disedot habis dari dompetnya. Trust Wallet juga ada beberapa korbannya, itu tanpa sepengetahuan si pengguna sendiri, tiba-tiba kesedot habis saja. Nah sejauh ini penyerangnya masih belum diketahui, tapi mereka membahayakan dan mencuri dana dari lebih 8.000 dompet itu hingga bernilai lebih dari 5 juta dolar saat penulisan ini. Jadi kalau kita ngomongin soal 5 juta dolar dibandingin sama peretasan jembatan Nomad kemarin yang sampai ratusan juta dolar, ini masih belum apa-apanya. Cuman karena ekosistem blockchain Solana itu besar, ini merupakan hal yang lumayan jadi headline news, dan itu bikin orang beberapa jadi panik gitu kan. Mungkin ada beberapa dari kalian yang nonton jadi pengen tahu. Oke, kita lanjut. Yang terpenting serangannya itu masih berlanjut kan. Setidaknya saat kami record video ini hari Rabu, hari Kamisan. Jadi kalau misalkan ternyata pas kalian nonton ini sudah diselesaikan masalahnya, mungkin kalian bisa update di komentar di bawah. Tapi masih belum jelas penyebabnya. Cuman kelihatannya yang dominan, yang kena pengaruh itu dompet-dompet seluler. Jadi yang pada pakai HP. Nah, apa yang harus kita lakukan? Mungkin di situasi yang seperti ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu bisa revoke izin apapun dari dompet Solana kalian, entah itu Phantom atau yang lainnya. Dan kalian bisa melakukan ini dengan cara menghapus izin dari dompet itu sendiri. Nanti di sana kalian bisa yang namanya menghapus izin, karena biasanya kalau kita pakai dompet kan diminta, apakah kalian setuju untuk menggunakan aset-aset di dompet ini untuk misalkan exchange atau untuk misalkan swap atau untuk transfer. Itu kan pasti ada sign transaction. Ada transaksi yang harus kita tanda tangani. Di sana tuh kita ngasih izin. Nah, izin seperti itu bisa dicabut kembali, yang mana artinya si revoke ini tulisannya dalam bahasa Inggris. Terus yang kedua, kita bisa sisa transfer sol apapun. Ya, kalau misalkan relatif kecil sebenarnya didiamkan aja daripada risiko nanti kalau pindah-pindah. Tapi kalau masih ada jumlah yang signifikan yang masih tersisa, kita bisa pindahin ke dompet hardware kita. Dompet hardware itu sejak dulu kami selalu bilang merupakan yang cara teraman, entah itu menggunakan ledger atau dompet hardware lainnya yang sudah terbukti dan terpercaya. Dan dompet hardware itu pastikan yang mendukung token Sol juga, karena ada beberapa dompet yang belum mendukung Sol. Ledger itu sudah. Tapi kalau misalkan kalian belum punya duit untuk punya hardware wallet atau memang belum sempat beli, kalian bisa menggunakan akun bursa exchange. Mungkin ada beberapa bursa exchange yang terpercaya, centralized exchange yang mungkin nomor 1 atau mungkin nomor 2, pokoknya yang kalian percayai, yang memang kalian pakai dan akun kalian di sana memang aman, passwordnya aman, ya udah kalian bisa silakan transfer ke sana dulu untuk sementara waktu. Meskipun memang centralized exchange itu dibilangnya relatif lebih kurang aman daripada dompet pribadi, tapi di saat seperti ini ada alangkah baiknya kita menggunakan langkah-langkah pencegahan. Nah, yang terpenting itu jangan sampai kita panik, karena kalau kita panik nanti biasanya terburu-buru, nanti alamatnya salah atau kontraknya salah, atau ya mungkin ada beberapa kesalahan lain
yang bikin dana kita nanti malah ludes, mau diselamatin malah hilang. Jadi sebaiknya meskipun kalian sedang menonton ini dan melihat beberapa langkah keamanan, sebaiknya jangan sampai kita tergesa-gesa mengirimkan dana. Pastikan seed phrase yang kita masukkan itu memang benar dan itu bukan menggunakan seed phrase yang sama ya. Karena nanti kita bakal bahas di sini bahwa ternyata misterinya berhubungan dengan seed phrase yang sama. Nah, kalau misalkan kita mau bikin seed phrase yang bener-bener baru, bener-bener beda, kita catat dengan aman. Terus kalau misalkan kita mau gitu kan pindahin, itu sebaiknya alamatnya semuanya itu bener-bener diperhatikan, diteliti satu persatu, dan pastikan kalian kopas aja sih daripada diketik satu persatu, nanti takutnya salah kan. Cuman maksudnya habis di copy paste kalian sambil tetap di double check juga, dikonfirmasi. Karena ya itu ada beberapa pengalaman orang kalau misalkan terburu-buru nanti bahaya, duitnya hilang. Kalau misalkan kalian korbannya dan kalian merupakan orang yang rada kurang beruntung gitu kan, dan merupakan salah satu dari 8.000 lebih korban, kami sarankan untuk ngikutin akun-akun yang terkait. Misalkan kayak Phantom Wallet kan ada di Twitter, atau kayak Solana Status itu ada juga di Twitter. Mereka membagikan informasi lebih lanjut, tapi kalian harus waspada. Jangan sampai menemukan akun-akun penipu yang mengatasnamakan si akun mereka itu, tapi sebenarnya merupakan penipu. Terus nanti bilang, wah nanti informasi selanjutnya seperti ini, kalian silakan kirim ke kami informasi bla 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 bla. Jangan kasih informasi pribadi apapun. Selain itu, kalau misalkan kalian mau, kalian bisa isi formulir yang disediakan gitu kan. Nanti ini semua kalian bisa akses link-linknya, ini ada hyperlinknya semua, bisa kalian klik di website Republik Rupiah kami. Ini terbuka, publik, gratis untuk kalian, jadi kalian bisa tinggal langsung klik di sana untuk aksesnya lebih mudah. Kalian bisa isi formulir kalau jadi korban. Nanti data kalian dikumpulkan biar lebih mudah untuk investigasi. Nanti dari sana kita jadi tahu masalah sebenarnya apa. Cuman sejauh ini pada tahap ini kita lihat masalahnya itu bukan dari si kode intinya Solana, bukan blockchain, bukan dari level protokolnya, tapi potensinya ini kayak masalah dengan si software dompetnya sendiri, atau mungkin masalah dari level HP-nya, iOS atau Android. Nah, jadi nanti kalau misalkan kalian mau baca lebih lanjut, ini di website RR kalian bisa baca lebih lanjut. Ada beberapa hal lain yang kami bagikan kayak soal pusat keamanan. Jadi kami bagikan pentingnya keamanan kripto. Terus kayak ada kami bagikan 6 cara untuk melindungi diri kalian sekarang. Dan banyak banget informasi dan sumber-sumber lain yang nanti kami bagikan di website ini. Kalian tinggal ke bagian republikrupiah.com, terus kalian pilih bagian education, nanti muncul di paling awal gitu kan, harus baca standar keamanan terpenting. Sekarang mari kita lihat yuk. Ini si Rekt HQ yang merupakan jurnalisme investigasi. Mereka ada beberapa orang yang dari segi cyber security, memang keamanan dalam hal internet dan web3, khususnya kripto juga, mereka kadang ngasih jurnalisme setiap kali ada pertasan. Dan kemarin ada pertasan DeFi, ada yang jembatan Nomad, semua mereka pasti ngelaporin dengan jurnalisme mereka yang menurut saya lumayan bagus, lumayan cakep, dan ini dirangkum di sini. Judulnya Misteri yang belum terpecahkan gitu kan. An Unsolved Mystery. Ya, pakai ada beberapa permainan kata di sini, sol kan karena Solana. Jadi mereka bilang di sini, kepanikan, kekacauan gitu kan. Dan orang-orang tuh pada curiga karena ini merupakan reaksi yang memang nggak bisa terhindarkan. Pasti orang-orang kalau kena serangan tiba-tiba tanpa tahu siapa yang salah, siapa yang aman, siapa yang kena serangan, siapa yang berikutnya jadi korban, itu jadi panik dan takut dan curiga. Nah, diulangin di sini kan 8.000-an alamat itu di jaringan Solana kena, dan itu sampai totalnya lebih dari 5 juta dolar yang kayak tadi kita bilang. Tapi kemudian dari kabar-kabar yang berita ini kita bisa lihat awalnya kemungkinan ini adalah bug dari seluruh jaringannya si Solana sendiri. Akhirnya orang-orang jadi panik, terus pada bilang, wah Solana dari dulu nggak pernah bener nih, macet terus, kena pertasan terus. Jadi bener-bener FUD dan sentimen negatifnya jadi keras banget. Kasian untuk ekosistem si Solana, karena mereka ya pas di awal-awal belum bener-bener kena investigasi udah langsung dicaci maki gitu kan. Nah, dipikirnya semua akun-akun Solana itu kena kompromi. Tapi ternyata pas diikutin dana-dana yang tercuri itu makin jelas bahwa serangan ini, ancaman ini tuh bukan ancaman yang eksistensial, bukan dari level protokol. Jadi seluruh blockchain Solana udah kacau, hancur. Orang-orang udah pada, saya lihat banyak yang komen, ini kayak Terra yang berikutnya gitu kan, seluruh blockchain, seluruh ekosistemnya hancur. Padahal tidak. Nah, karena orang-orang pada takut, pada panik, kadang mereka jadi jarang membaca lebih dalam, terus akhirnya
mulailah menyebar gosip, menyebar rumor. Dan dari sini artinya kita jadi harus memperhatikan mana yang sinyal, yang mana keributan, jadi kan separating di mana signalnya dari si noise-nya. Itu nggak mudah. Jadi si Rek di sini bilang melalui beberapa investigasi lewat teman-temannya ada di OtterSec itu di Twitter, ada yang namanya CIA officer di Twitter juga membagikan beberapa laporan gitu kan dari dana yang hilang ini. Nah, terus waktu mereka ngeliat di sini dari investigasinya ini, mereka melihat bahwa ini sebenarnya lebih terkait ke kunci privatnya dari si alamat korban yang kena kompromi. Jadi ini bukanlah sebuah serangan bug dari yang level protokol, tapi lebih ke kayak software yang terkait dengan si kunci privatnya itu sendiri. Nah, ada beberapa hal yang kemarin kita lihat gitu kan. Itu ternyata bukan cuma di Solana doang, kan dipikirnya kayak Solana hancur, nggak bener. Tapi ternyata ada nih setidaknya satu alamat Ethereum di sini dibilang yang ternyata kena dampaknya juga jadi korban. Jadi kan orang-orang berpikir, waduh, ini apakah susulan, apakah ini sistemik, kesemuanya kena efek domino. Nanti kita bakal lihat jawaban ini. Dan ternyata itu merupakan akibatnya dari menggunakan seed phrase yang sama dalam dua chain yang berbeda. Kalau mungkin kalian rada bingung di sini maksudnya gimana, kita kan bisa lihat ya, ada banyak dompet, ada banyak blockchain yang berbeda. Biasanya kalau kalian melihat dompet baru, kalian ada dua pilihan, mau bikin seed phrase baru atau kalian mau import seed phrase yang sudah ada. Nah, kalau misalkan kalian sedang berinteraksi dengan dompet yang ada di blockchain berbeda, tapi mereka mendukung keduanya, si dompet itu biasanya bisa import seed phrase yang sama. Nah, kalau si orang ini, dia punya akun di Ethereum, terus dia bikin akun baru di yang Solana, tapi yang dia bikin di Solana ini menggunakan seed phrase yang sama, jadi dia nggak bikin baru, cuman import. Itu yang kemudian dilihat bahwa oke, ini menarik. Ternyata dari sini kita bisa melihat sesuatu nih. Teorinya mungkin ada kebocoran informasi terkait kunci privatnya pengguna. Jadi kunci-kunci privatnya yang tadinya harusnya disimpan secara aman, mungkin ada kebocoran nih dari sisi softwarenya si aplikasi dompet. Makanya jadi ketahuan. Dan ternyata memang bug ini adanya di dalam software dompet, bukan di blockchainnya Solana sendiri. Jadi sejauh itu kita ngeliat di situ ya. Nah, terus di Solana, pendirinya Solana, si Anatoly Yakovenko sendiri, dia bilang malah kalau ini merupakan serangan dari yang namanya supply chain attack. Supply chain attack itu kalau misalkan kalian belum paham, mungkin sederhananya gini ya. Mungkin kalau ada beberapa dari kalian yang developer bisa menjelaskan lebih baik, bisa komen di bawah. Karena saya pun bukan orang teknis. Tapi kalau saya baca-baca, sepemahaman saya, supply chain attack itu adalah ketergantungan gitu kan. Developer kan kadang kalau misalkan harus importing kode dari satu tempat lain tuh lumayan ribet, jadi satu persatu gitu kan. Nah, mereka memiliki yang namanya library. Jadi ada perpustakaan di mana kumpulan kode-kode yang udah ditulis itu bisa dengan mudah diimport, ditransfer dan lain-lain. Nah, ketergantungan pada library itu kemudian bisa menjadi risiko karena kalau misalkan si kunci-kunci privat ini gitu kan tidak menggunakan kriptografi untuk kayak diubah, misalkan kriptografi, misalkan alamatnya ya misalkan OX bla 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 bla, atau kayak Solana kan berawalan dengan huruf dan angka misalkan kayak 5 atau H atau apa, terus tiba-tiba itu bener-bener plain text atau teksnya nggak diubah sama sekali, nggak ada enkripsinya, nggak ada kriptografinya, artinya yang bisa dapat akses data-data di dalam library itu bisa menggunakan kunci privatnya. Nah, itu sepemahaman saya sejauh ini, tapi saya sekali lagi bukan orang teknis. Jadi kalau misalkan ada kesalahpahaman, silakan kalian benerin di komentar di bawah. Nah, si Anatoly ini sebagai salah satu pendirinya Solana bilang ini merupakan mungkin iOS supply chain attack. Jadi supply chain attack yang memberikan dampak kepada pengguna yang menghasilkan atau mengimpor kunci privat tadi di perangkat HP mereka, misalkan iPhone atau HP Android lain. Nah, akhirnya ada formulir yang tadi saya bilang itu harus diisi orang-orang untuk melihat data-data. Dan ternyata setelah dilihat data-datanya melalui investigasi, ada beberapa hal yang bisa kita lihat berkembang dari sana. Salah satunya ada orang yang white hat. White hat itu kan istilahnya kayak hacker tapi yang bertujuan baik. Nah, dia langsung melakukan serangan DDoS ke si hackernya, ke si penyerangnya. Jadi untuk bisa melambatkan progres. Jadi dananya itu nggak bener-bener disedot habis dalam waktu cepat dan dalam waktu singkat. Nah, akhirnya ya kena juga sih ke blok produsernya yang ada di Solana, jadi lebih lambat juga untuk memproduksi blok dan transaksi baru. Tapi nggak masalah karena akhirnya juga melambatkan si penyerang, si hacker. Nah, ada orang lain yang bilang bahwa sampai mereka tuh membagikan NFT gitu kan ke si penyerangnya, dikasihin NFT yang berupa gambar. Dan itu sebenarnya nanti kalau misalkan diklik gambarnya, itu mengirimkan informasi IP address
si pengguna komputernya. Jadi misalkan nih kalau dikasih NFT-nya ke si hacker, ke si penyerang, jadi ketahuan IP address si hackernya, si penyerangnya itu dari mana. Ada yang sampai beberapa melakukan hal tersebut. Jadi bener-bener keren sih kalau kita ngelihat dari situasi ini. Ada banyak banget figur dari ekosistem Ethereum, Solana, semuanya pada bergandengan tangan berusaha untuk mencari tahu penyebabnya. Dan memang kita harusnya lebih seperti itu di dalam ekosistem kripto. Dan Web3 ini masih belum diadopsi luas. Jadi kalau kita nggak saling membantu, yang ada kita malah saling memakan teman sendiri. Karena orang-orang di luar kripto mungkin tidak berbagi visi yang sama dengan kita yang ada di kripto. Jadi ini Sam Sisisan, kalau misalkan kalian mau lihat di Twitternya dia juga ada untuk formulir data. Misalkan kalian korban bisa masukin. Tapi kalau dari website kami sendiri juga tadi udah ada linknya yang udah kami kasih hyperlink. Di mana tadi di bagian bawah sini. Nah di sini bisa isi formulirnya. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, ini ada beberapa spekulasi, bukan beberapa lagi, sebenarnya banyak. Dan ada banyak banget misinformasi di luar sana. Jadi kalian harus berhati-hati setiap kali ada peretasan kayak gini, jangan sampai kena FUD, jangan sampai kena kabar-kabar yang sentimennya itu cuma memang disengaja pengen hal negatif gitu kan, pengen rumor dan gosip yang buruk. Nah, ada banyak spekulasi, tapi ada beberapa yang koordinasikan. Ini Golding merupakan salah satu orang, username-nya HelpHub, yang dia mengompilasi beberapa thread dan beberapa informasi. Dia membagikan nih, ada dashboardnya di Dune Analytics yang membagikan berapa banyak transaksi gitu kan, Sol, yang kemudian berkurang gitu kan. Terus ada dia lihat analitik jumlah korbannya, jumlah angkanya di sini juga ada, kira-kira masih 8 ribuan. Terus ada chart yang menunjukkan kayak pergerakan si Sol itu di kemana aja dari si dompet penyerangnya. Terus ada banyak banget thread yang dia kumpulin. Kalau kita mau baca lebih lanjut kita bisa ngeliat di sini. Dan dia juga nyebutin beberapa orang lain yang dia bilang membagikan update. Yang tadi di Reg HQ itu kan ada si officer CIA gitu kan. Nah, officer CIA itu ini orangnya yang tadi masuk ke Reg HQ jadi kredit. Terus Sam Sisisan, Trail of Bits ini merupakan salah satu orang yang keamanan paling saya suka waktu itu. Karena dia bener-bener, ya sekarang dia ada di VC Paradigm, yang mana VC favorit saya juga secara pribadi. Tapi si Sam itu bagus karena dia sering banget melakukan tindakan-tindakan white hat. Terus ada Anatolia Kovenko, pendirinya Solana sendiri. Ada Austin Federa, ini kepala komunikasi Solana. Terus ada Hudson Jameson yang merupakan salah satu OG-nya Ethereum gitu kan. Terus ada Slope Finance sendiri yang merupakan dompet yang nanti ternyata menjadi penyebabnya. Jadi ini adalah dompet yang digunakan oleh orang-orang yang katanya kemarin tuh belum lama kan. Karena orang-orang awalnya kan pada pakai dompet Phantom di Solana. Terus mereka merasa kayak, kalau nggak salah ya saya dengar, itu ada beberapa isu, beberapa masalah. Terus akhirnya mereka pada migrasi besar-besaran ke Slope. Nah ternyata si Slope ini gitu kan, si Anatoly bilangnya dari level iOS atau Android, dari level HP-nya. Tapi ada yang bilang dari level software-nya sendiri pun ada bermasalah nih. Tapi sayangnya itu closed source, jadi kodenya itu sumbernya tertutup. Orang-orang nggak bisa akses secara terbuka, jadi mereka nggak bisa ngecek bug-nya ada di mana, kesalahannya ada di mana. Itu yang sangat disayangkan. Banyak banget proyek-proyek di Web3 dan crypto tuh yang sumber terbuka, dan akhirnya komunitas secara terbuka bisa melihat ada kesalahan di mana, bisa dibantu seperti apa. Tapi sayangnya banyak sekali proyek di Solana yang sebenarnya sumber tertutup. Dan kalau mereka memang ingin mengadakan keamanan dengan cara menutup-nutupi diri, itu kadang kalau misalkan ketahuan lebih parah daripada kalau terbuka, semua orang tahu, terus diserang, ada banyak orang yang tahu yang bisa bantuin. Nah ini Slope ini ternyata dompetnya yang merupakan yang tadi memiliki ketergantungan library gitu kan. Terus akhirnya kunci-kunci privat yang terhubung dengan si Slope itu kena kompromi, kena serang. Terus ada ya Zelic.io. Ini merupakan trusted partner. Dia merupakan mitra yang terpercaya untuk soal audit, consulting, dan training soal blockchain. Kalau kita beralih ke Fubar, ya salah satu bisa dibilang OG juga di komunitas Ethereum, dia melihat bahwa peretasan si Solana ini kelihatannya seperti dompetnya Slope sendiri, ngirimin teks seed phrase-nya orang-orang. Kalau kalian sendiri tahu, seed phrase itu yang bisa mengontrol semua aset kripto kita. Kalau sampai seed phrase diketahui orang, ya udah, siapapun orangnya, mau pinter komputer, mau nggak pinter komputer, kalau dapat seed phrase dia bisa akses semua dana kita, mau ngapain aja. Dan kalau si Slope Wallet sendiri yang memiliki bug tadi, kemudian mengirimkan seed phrase-nya dalam bentuk teks yang kebaca manusia, plain gitu kan, bener-bener nggak dienkripsi, ya udah, akhirnya ada mitra-mitra yang menggunakan integrasi dengan Slope secara eksternal
bisa dapat akses itu, entah lewat mana juga ya, masih banyak spekulasi nih. Nah, akhirnya dompet-dompet Phantom yang kena kompromi itu memang karena seed phrase-nya sama dengan yang digunakan di Slope. Jadi bukan berarti Phantom kena hack, terus dompet lain kena hack, terus Solana kena hack. Bukan, itu kesalahpahaman yang orang-orang banyak nih yang nggak suka sama Solana langsung mulai pada bilang Solana hancur, Solana nggak benar. Jadi bahkan dompet di Ethereum pun ada yang kena karena seed phrase-nya sama. Jadi bukan karena Ethereum-nya kena serang, Solana-nya kena serang, tapi karena terhubung dengan seed phrase yang sama di Slope wallet itu sendiri. Jadi si Fubar bilang nih kesimpulannya ini bukan isu blockchain gitu kan. Nah terus dia ada beberapa bilang di bawah sini, oke, ternyata ada koreksi nih. Ternyata dompet Slope-nya itu tidak mengirimkan seed phrase ke partner yang eksternal, tapi mungkin secara tidak sengaja masuk ke server yang terpusat. Nah ini ada lagi nih, satu lagi spekulasi. Mungkin ya, kalau misalkan data-data seed phrase itu masuk ke server terpusat, terus si server terpusatnya itu yang kena serang, sama aja datanya semua keakses di sana. Jadi ada beberapa investigasi yang masih berlanjut, bahkan pas saya record ini masih ada beberapa pengembangan soal investigasinya. Jadi nanti akan ada postmortemnya yang akan dibagikan, dan pengumuman itu pasti akan dibagikan dari timnya yang resmi. Nanti mungkin dari akunnya Solana atau Anatoly atau beberapa orang penting di lain di sana. Jadi kalau untuk konfirmasi lebih lanjut, kalian bisa ikuti akun-akun yang tadi kami sebutkan di awal. Ada statementnya dari si tim Sloan juga, apa Slope maksud saya. Terus ada beberapa hal menarik yang ternyata ketahuan bahwa dari server terpusatnya itu memang membagikan gitu kan kunci privatnya dengan terbuka, bener-bener kebaca persis seed phrase, jadi orang bisa akses seenak udel mereka. Nah ini yang tadi saya bilang, si Anatoly Yakovenko merasa bahwa ini adalah serangan supply chain gitu kan. Ada banyak dompet yang mungkin saja telah menerima Sol tapi nggak ada interaksi lain gitu kan, dan dia ya tetap kena serang juga gitu loh, padahal kan kayak nggak diapa-apain, didiamin. Tapi juga karena kuncinya itu diimpor ke dalam si iOS-nya. Kalau gini kan berarti ngomongin soal HP-nya iPhone atau ya mungkin beberapa device lain kayak iPad, nggak tahu sih saya kalau tablet itu termasuk seluler atau bukan. Itu jadi dihasilkan secara eksternal. Artinya kalau si Android misalkan kena efek juga gitu kan, kita memang melihat dari segi seluler ini sampai rada marah si Anatoly bilang Android dan iOS tuh keamanannya nggak bagus gitu kan. Terus dia bilang sejauh ini story atau kisah-kisah orang yang ceritain yang jadi korban, memang sejauh ini mereka yang mengimpor seed phrase tadi ke mobile, ke HP mereka, dan kebanyakannya memang dengan Slope wallet, tapi ada beberapa Phantom, sama mengulangi yang tadi. Jadi ya memang sejauh ini yang kena di Phantom itu bukan karena Phantomnya, karena mereka memang menggunakan seed phrase yang sama di Slope. Jadi memang ini kemungkinan besar adalah bug yang spesifik terjadi dengan si Slope. Terus ada beberapa argumen kayak fake news nih, padahal saya juga nggak punya dompet di Android, nggak punya iOS, tapi kok kena hack juga. Jadi masih banyak banget ketidakjelasan, masih banyak orang-orang yang kayak, loh kasus saya kayak gini tapi kok kena, kasus saya kayak gitu kok kena. Jadi masih ada banyak hal yang kita masih belum bisa pinpoint dulu. Ini penyebabnya, ini efek dominonya. Ini cuma beberapa penemuan awal dari data-data yang kita lihat. Udah beberapa jam sih sebenarnya, udah 2 harian ya. Kalau misalkan kalian nonton ini mungkin 3 hari pas kalian nonton video ini. Jadi semoga aja secepat mungkin kita bisa menemukan laporan postmortem yang resminya, yang aslinya. Sebenarnya apa yang terjadi. Si Austin Federa, kepala komunikasi yang di Solana tadi saya bilang, Solana Foundation, itu bilang bahwa dalam 24 jam terakhir gitu kan, ada developer, ada perusahaan keamanan, ada kontributor yang pribadi, individu, itu dari Solana, dari Ethereum, dari dompet-dompet lintas blockchain, semuanya pada datang bersama untuk investigasiin. Ini yang kelihatannya ya merupakan peretasan supply chain, jadi memberi dampak pada Solana dan Ethereum dan beberapa dompet lain yang tadi ada di kasusnya. Jadi apa yang mereka pikirin, mungkin ada beberapa laporan yang sudah terverifikasi, ada beberapa aset ETH juga kena sedot gitu kan. Terus ada beberapa laporan tentang dari dompet-dompet Solana yang lainnya juga, yang semuanya sebenarnya bukan cuma Slope tapi Phantom, tapi ada juga kayak Solid, Solflare dan lain-lain. Terus juga masih belum ada nih koneksi yang benar-benar jelas antara korban. Nah itu yang masih disayangkan. Jadi kita masih belum bisa menarik garis sebenarnya yang kejadian itu seperti apa. Terus transaksinya itu lebih ke kayak ditandatangani sendiri, yang mana hanya bisa dilakukan kalau si penyerangnya punya kunci privat.
Jadi kan kembali ke yang tadi, makanya pada ngomongnya antara kunci privat atau memang penyerangan supply chain. Nah, ini dibilangnya kelihatannya berdampak pada dompet desktop, dompet seluler, dan dompet yang degen, yang benar-benar aktif, sering kayak leverage lah, yield farming lah, pokoknya yang benar-benar berisiko. Dan dompet yang bahkan cuma nerima satu transaksi pun ada yang kena. Jadi kalau misalkan ini merupakan penyerangan supply chain, ini menyerang ke semua pengguna. Jadi ini benar-benar serem untuk dunia Web3 dan kripto sejauh ini. Jadi memang ya, kalau misalkan kita melihat itu kan ada banyak faktor-faktor yang memang patut diperhatikan. Dan kami sebenarnya di sini sangat menyayangkan setiap kali ada banyak banget konten yang lebih ke kayak apa, koin ini akan to the moon dan lain-lain, lebih populer daripada konten yang soal panduan keamanan kripto. Kami sering banget melihat banyak konten yang kami buat soal panduan keamanan, soal mengelola aset kripto, soal menyimpan, mengirim, gimana caranya biar kita terhindar dari penipuan, terhindar dari peretasan. Itu banyak sekali konten yang kami bikin seperti itu, malah relatif lebih sepi. Jadi mungkin kami ingin membagikan saran kepada kalian untuk video ini. Nanti kalau sudah selesai video ini, mungkin lebih prioritaskan waktu untuk mempelajari sisi keamanannya dari Web3 dan kripto. Jangan sampai kejadian seperti ini bukan kejadian terakhir kali. Kejadian yang berikutnya mungkin akan datang, dan harapannya itu kalian nanti sudah paham. Harapannya dengan kalian menonton video-video kami di YouTube RR, di website Republik Rupiah yang tadi kami sediakan juga, nanti akan ada banyak banget sumber-sumber gratis yang kami bagikan untuk cara bisa berselancar aman di Web3, untuk cara menjaga aset kripto kita dengan aman. Intinya kita harus bisa mengutamakan hal ini dalam top daftar prioritas kita. Jangan sampai prioritasnya itu cuma cuan aja. Kalau misalkan cuan tapi tiba-tiba kena hack, hilang semua hasil kerja keras kita, kan sayang juga. Jadi lebih baik kita harus tetap memiliki namanya manajemen pengelolaan risiko yang bagus, dan nanti akan kami bagikan sering waktu juga untuk video-video di RR yang baru dan juga di website RR, dan harapannya bisa lebih populer kontennya dengan beberapa kejadian serupa yang sudah terjadi sering banget. Tahun ini udah pada banyak gitu kan, peretasan DeFi, peretasan jembatan, peretasan blockchain, ya ada banyak lah, dan Solana ini cuma merupakan salah satu lagi yang merupakan contoh yang kurang beruntung. Jadi semoga aja kalau misalkan kalian terdampak, ya mungkin nanti kita lihat ya apakah bisa dapat duitnya balik atau enggak, tergantung. Kalau misalkan memang penyedia walletnya itu yang salah, mungkin dia harus bertanggung jawab. Harapan kami di Republik Rupiah adalah penyelesaiannya itu yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat, siapapun itu, korban, penyedia, kontributor, ekosistem, pendiri proyek, dan lain-lain. Karena kita semua pengen untuk bisa bertumbuh bersama di ekosistem ini. Persaingan yang sehat itu lebih bagus daripada persaingan yang saling mematikan, dan kalau ada yang kalah, kita malah menari-nari di atas kuburan mereka, di atas penderitaan mereka, kita malah tertawa. Itu jangan, karena ada banyak orang yang kena dampaknya, dan ini merupakan hal yang sangat disayangkan sekali terjadi. Meskipun memang kalau kita lihat perspektifnya, jembatan Nomad itu jauh lebih banyak, ratusan juta dolar. Ini cuman 5 juta dolar, tapi cumannya pun bukan cuman yang sedikit. Ya kalau misalkan kita ingin menutup, itu sebenarnya ada salah satu pesan yang bisa diambil dari si Adam Cochran sendiri. Adam Cochran ini juga menyimpulkan hal yang sama dari yang dibilangin si Anatoly tadi, soal ya menggunakan seed phrase yang sama di Slope, dan ada ya beberapa hal lain yang memang dia rasa memang sama dengan yang Anatoly pikirkan. Terus dia bilang, mungkin kalau misalkan kita menggali lebih dalam ke peretasan si Solana, kita bisa melihat setiap grup atau kelompok keamanan dari sebuah proyek itu harusnya punya orang yang bisa wawancara korban. Kadang kan korban itu cuma tahu cara pakai dompet, cara menggunakan kripto, tapi mereka kurang paham latar belakang teknis untuk membagikan laporannya. Kayak kejadiannya misalkan, oh saya melakukan ini, melakukan itu, kadang mereka kan kurang paham. Nah kalau misalkan laporan sendiri, kadang ada banyak data yang kurang akurat. Nah untuk para pengguna yang non teknis, kadang mereka sering tuh yang namanya melaporkan hal yang salah atau ada yang ketinggalan. Nah jadi kalau misalkan ada yang wawancara, itu kan lebih bagus. Karena kalau dilihat dari data yang dilaporkan, 33% laporan si korban itu yang nggak benar, kurang tepat, atau kurang lengkap. Jadi pas diobrolin sendiri, pas wawancara sendiri, ternyata nggak bener datanya. Akhirnya kan lebih sulit untuk investigasi. Jadi itu satu. Terus yang kedua adalah waktu interview itu memang harus dilihat apakah ketahuan gitu kan siapa korbannya yang bukan dari ekosistem Solana, apakah mereka menggunakan seed phrase yang sama. Jadi ada hipotesis-hipotesis tadi bisa digunakan untuk ditanyakan apakah semua hal ini memang berhubungan, ataukah mereka menggunakan dompet sekunder. Jadi dia bilang juga meskipun ya akar penyebab masalahnya masih belum 100% ketahuan jelas apa,
dan kalian pun sendiri harusnya menganggap bahwa informasi kami ini hanya membagikan dari kata mereka. Jadi bukan berarti kami pun tahu apa penyebab sebenarnya. Masih ada jalan untuk bisa ngobrol dengan para korban, dengan para pengguna, untuk mencari data lebih lanjut, untuk investigasi lebih lanjut. Karena ada banyak banget kontributor yang ikutan serta untuk membantu. Pada akhirnya juga kalau misalkan kalian mau bantuan untuk membaca lebih lanjut, ada akun ini Tristan OX, itu membagikan beberapa uraian yang menarik soal ini. Kalian bisa baca semua di sini. Ini di akun Twitternya mereka. Ini mereka ngomongin soal fase-fase awalnya, gimana pas dananya disedot, terus ada agresif gitu kan, diambil banyak, terus jumlahnya segala macam ini dibahas di sini semua. Ada berapa banyak, ada aset apa aja yang diambil, itu semua dibahas di sini. Kalau misalkan kalian mau baca, thread-threadnya pun juga berhubungan. Jadi ada beberapa thread dalam thread. Jadi ada banyak banget sumber-sumber informasi yang nanti kami bakal baca lebih lanjut. Mungkin kami bisa bagikan ke kalian juga, tapi kalau kalian mau lihat sejak sekarang kalian bisa. Kiranya sekian guys untuk kami dari hari ini. Jangan lupa untuk cek di website republikrupiah.com untuk artikel harus baca ini, standar keamanan terpenting. Kami ingin keamanan yang terbaik untuk dompet kalian, aset kripto kalian, dan kami nggak ingin kalian menyerah dari Web3 dan kripto hanya karena kesalahan atau mungkin beberapa peretasan yang terjadi yang sangat disayangkan. Jadi harapan kami adalah semua pihak yang terlibat, entah itu korban, siapapun itu, bisa menemukan kompensasinya yang bisa entah membalikan kerugian atau mungkin dalam bentuk-bentuk materi lain atau bentuk-bentuk dukungan lain. Semoga video ini bisa membantu kalian memiliki sedikit perspektif dan pemahaman seperti apa sih misteri dibalik dari peretasan Solana ini, yang ternyata sampai akhir pun memang masih misteri. Tapi kita sudah melihat beberapa hipotesis yang memungkinkan bisa dibilang alasannya. Jadi kurang lebih itu guys untuk hari ini. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir. Kalau suka videonya silahkan kasih jempol. Jangan lupa juga subscribe biar gak ketinggalan video terbaru apapun dari kami. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers! Hai guys! Jangan berhenti sekarang. Kalau kalian baru di dunia kripto atau udah berpengalaman tapi masih mau mendalami dunia kripto, kami punya bantuan dan informasi yang bisa kalian temukan dengan menjadi anggota Republik Rupiah. Nah, dengan menjadi anggota RR, kalian akan mendapatkan rangkuman dan komentar pasar, update portofolio tim RR, kemudian riset koin dan token kripto, peluang airdrop, ICO, DeFi, dan NFT, ada video tutorial dan kursus, serta akses ke perpustakaan dan alat riset kami. Nah, kalian dapat menemukan semua harga dan informasi untuk link pendaftaran di deskripsi video di bawah ini. Nah, di website republikrupiah.com kami juga punya artikel berita gratis, blog gratis, dan link ke semua video YouTube kami. Di sana kalian juga bisa temukan merchandise yang kami jual, yang biasanya dipakai sama David itu. Nah, perlu diingat bahwa setiap konten yang kami buat bertujuan untuk edukasi dan juga hiburan. Jadi buat kalian yang membutuhkan saran investasi maupun nasihat keuangan, silahkan hubungi seseorang penasehat keuangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!